Sahabat Rema yang dikasih Tuhan, hari ini Selasa 18 Januari 2022, renungan akan diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai 28 dengan tema Hari Sabat membawa berkat. Sahabat Rema yang dikasih Tuhan, kita percaya bahwa perintah-perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan membawa kebaikan bagi manusia, membawa keselamatan bagi manusia, termasuk di dalamnya hukum Sabat. Memang dalam beberapa kejadian Tuhan Yesus mendapatkan pertanyaan dari orang-orang Farisi, karena Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Dan pada Injil yang kita baca hari ini, para murid Tuhan Yesus memetik bulir gandum pada hari Sabat, padahal menurut tafsiran orang Farisi, pada hari Sabat orang tidak boleh bekerja. Sahabat Rema yang dikasih Tuhan, melalui hukum Sabat ini sebetulnya Tuhan memberikan perhatian kepada jasmani manusia, juga memberikan perhatian kepada rohani manusia. Mengapa? Karena sebetulnya kalau kita baca kembali tentang peraturan Sabat, di sana Tuhan sedang mengingatkan umat Israel supaya ada waktu untuk berhenti dari bekerja. Supaya apa? Supaya lembu, keledai, hewanmu, hambamu laki-laki, hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga, sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Jadi Tuhan mengingatkan bahwa dulu bangsa Israel menjadi budak di tanah Mesir. Mereka kerja keras, kerja paksa, tidak ada waktu untuk berhenti, beristirahat bagi tubuh fisik mereka. Nah, maka dengan hukum Sabat ini sebetulnya Tuhan memberikan perhatian kepada tubuh, bahwa selain tubuh kita membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, sehingga kita harus bekerja keras sepanjang hari, tetapi tubuh kita ini juga membutuhkan istirahat, membutuhkan waktu untuk berhenti. Yang kedua, Tuhan sebetulnya sedang memperhatikan rohani kita, batin kita, jiwa kita. Karena Tuhan menegaskan supaya menguduskan hari Tuhan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ulangan bab 5 ayat 12. Jadi hari Sabat menjadi kesempatan untuk membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Karena memang jiwa kita membutuhkan Tuhan. Kitab Ratapan bab 3 ayat 24 dengan jelas mengatakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Maka bagian untuk jiwa kita adalah Tuhan. Nah, dengan hukum Sabat kita diajak untuk membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, memberikan bagian bagi jiwa kita, yaitu Tuhan. Maka dengan hukum Sabat ini sebetulnya Tuhan sedang memperhatikan tubuh jasmani kita, juga rohani kita, batin kita, sehingga hukum Sabat ini sungguh membawa berkat. Sahabat Rema yang dikasih Tuhan, kita sebagai orang Katolik mempunyai hari Minggu, hari untuk beristirahat, berhenti dari bekerja. Berhenti dari bekerja di sini berarti apa? Tujuannya memberikan waktu, memberikan kesempatan bagi tubuh untuk beristirahat. Tetapi beristirahat di sini tidak boleh dilupakan bahwa ada satu hal, kita harus memperhatikan yang batin, memperhatikan kehidupan rohani kita, jiwa kita. Dan yang menjadi bagian untuk jiwa kita adalah Tuhan. Nah, maka pada hari Minggu tanpa diganggu oleh pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita kerjakan selama 6 hari, pada hari Minggu itu
kita diajak untuk membangun kedekatan dengan Tuhan melalui ibadah. Jadi istirahat bukan berarti kita bermalas-malasan tanpa mengerjakan sesuatu, atau bahkan mengisi hari Minggu, hari libur itu dengan bersenang-senang saja. Nah, tetapi kita diajak untuk mengisi hari Minggu dengan tanpa diganggu pekerjaan-pekerjaan, kita dapat membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama melihat berkat di balik hukum Sabat. Hukum Sabat berarti Tuhan sedang memperhatikan tubuh kita, jasmani kita. Tuhan juga sedang memperhatikan rohani kita, jiwa kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, keluarga kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.